Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Doktor Kampung. Kita lanjutkan kajian-kajian filsafat pendidikan yang masih tertunda. Kita akan bahas tentang bagaimana filsafat pendidikan Ibnu Mishkawih dan relevansinya pada pendidikan Islam di Indonesia. Nah, Ibnu Mishkawih itu seorang pemikir Muslim klasik abad ke-10 Masehi, menawarkan perspektif mendalam tentang pembentukan akhlak dan pengembangan jiwa manusia melalui karyanya yang monumental Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq. Mishkawih mengembangkan konsep pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan sejati atau sa'adah melalui penyempurnaan akhlak. Nah, kajian ini akan mengeksplorasi secara singkat prinsip-prinsip filosofis pendidikan Ibnu Mishkawih dan bagaimana relevansinya dapat menjawab tantangan pendidikan Islam Indonesia kontemporer, khususnya dalam penguatan karakter, moralitas, dan pengembangan manusia seutuhnya. Nah, biografi intelektual Ibnu Mishkawih. Kelahiran dan latar belakang 932 Masehi. Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad bin Yakub bin Mishkawih lahir di Rey, Persia, dan hidup pada masa keemasan peradaban Islam di bawah dinasti Buwayhi. Lalu karir intelektualnya, Mishkawih adalah seorang ilmuwan muslim yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Dia sebagai seorang filsuf, sejarawan, ahli etika, psikolog, sastrawan, dan praktisi kedokteran. Karya monumental, karya yang paling termasyhur dan monumental itu adalah Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq, yang memadukan pemikiran etika Yunani klasik dengan ajaran Islam. Jadi pendekatannya integratif ini Ibnu Mishkawih. Wafat 1030 Masehi, meninggalkan warisan intelektual yang berpengaruh dalam tradisi filsafat Islam, khususnya di bidang etika dan pendidikan akhlak. Nah, tentang konsepsi jiwa dan kebajikan sebagai gagasan utamanya, membagi 4 hal penting tentang jiwa dan kebajikan. Pertama adalah nafs an-natiqah atau jiwa rasional. Ini merupakan bagian tertinggi jiwa yang berfungsi untuk mencari kebenaran, ilmu, kearifan. Kebajikan utamanya adalah hikmah atau kebijaksanaan sebagai kebenaran tertinggi. Yang kedua, nafs al-ghadabiyah, jiwa amarah. Bagian terkait dengan keberanian dan harga diri. Apabila dikendalikan dengan baik, ya, amarah ini akan menjadi kebajikan, dan kebajikan utamanya menjadi syaja'ah atau keberanian. Bahaya juga seseorang tidak memiliki ghadabiyah, karena dia tidak akan memiliki keberanian. Yang kedua, nafs as-sahawiyah, jiwa keinginan. Bagian pada aspek ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik. Ini juga sama, apabila dikendalikan secara moderat, kata Mishkawih, kebajikan utamanya adalah iffah, kesederhanaan. Lalu terakhir adalah al-adl, keadilan. Kebajikan tertinggi yang muncul ketika fakultas atau bagian jiwa berfungsi secara harmonis dan seimbang. Ini sebagai buah dari an-nafs an-natiqah, an-nafs al-ghadabiyah, an-nafs as-sahawiyah. Ketika dikelola dengan baik, maka akan muncul al-adl, keadilan, menurut Ibnu Mishkawih. Lalu bagaimana prinsip-prinsip pedagogis Ibnu Mishkawih? Pertama, pendidikan berorientasi akhlak. Fokus pada pembentukan dan penyempurnaan karakter moral melalui latihan atau riyadhah dan pembiasaan atau ta'wid. Akhlak bersifat dinamis, kata Ibnu Mishkawih, dan dapat diubah melalui pendidikan. Jadi tidak ada orang memiliki akhlak buruk selamanya, tetapi itu bisa diubah melalui proses pendidikan. Peran sentral guru atau murabi. Guru sebagai pembimbing moral dan spiritual, kata Ibnu Mishkawih, bukan sekedar pengajar. Maka guru harus memiliki akhlak mulia sebagai teladan dan pemahaman mendalam tentang
psikologi peserta didik. Artinya guru membutuhkan pemahaman mendalam tentang psikologi peserta didik agar bagaimana membimbing, mendidik itu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Penggunaan beragam metode, nasihat, teladan, uswah hasanah, latihan, pembiasaan, pujian, koreksi atau celaan yang sifatnya proporsional, serta cerita inspiratif menjadi bagian penting dalam metode pembelajaran yang bervariasi menurut Ibnu Mishkawi. Yang keempat, menurut Ibnu Mishkawi adalah pendidikan holistik dan berkelanjutan, mencakup pengembangan seluruh potensi manusia. Ini harus holistik dan berkelanjutan, yaitu aspek akal, hati, raga secara seimbang. Proses penyempurnaan akhlak adalah proses yang harus berjalan seumur hidup. Jadi bukan pelatihan 1-2 minggu selesai, tetapi ini adalah proses yang terus berlangsung seumur hidup. Bagaimana relevansinya dengan pendidikan karakter dan moralitas khususnya di Indonesia? Nah, Indonesia ini menghadapi fenomena degradasi moral dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal. Filsafat Tahdzib al-Akhlaq Ibnu Mishkawi menawarkan jawaban filosofis yang kokoh untuk isu ini. Penekanan pada pembentukan kebajikan fundamental dapat menjadi inti dari kurikulum pendidikan karakter nasional. Kebahagiaan sejati ini sebagai tujuan tertinggi pendidikan. Lalu keadilan, keseimbangan internal dan sosial. Tidak boleh orang baik secara individu tetapi tidak baik secara sosial, harus seimbang. Kebajikan fundamental, hikmah sebagai kebenaran tertinggi, kebenaran yang dibangun atas fairness dan keikhlasan. Lalu ada syaja'ah, keberanian, iffah, itu bentuk akhlak mulia yang sangat baik. Menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri untuk tetap berintegritas. Kemudian pembiasaan akhlak mulia melalui praktek dan latihan berkelanjutan. Dan lalu kurikulum pendidikan karakter melalui implementasi baik di sekolah maupun di pesantren. Nah, pendidikan holistik dan pengembangan insan kamil. Sistem pendidikan Indonesia itu cenderung fragmentatif, memisahkan secara tajam antara pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pemikiran Mishkawi itu mendorong pendekatan yang holistik, yang melihat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsep insan kamil ini dapat menjadi visi bersama bagi seluruh pendidikan atau lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lalu terakhir adalah tantangan dan strategi implementasi. Memang tidak mudah untuk menerapkan visi filsafat pendidikan yang Ibnu Mishkawi, karena pertama, dominasi paradigma pendidikan modern yang positivistik. Ukurannya ukuran-ukuran kuantitatif, mengabaikan ukuran-ukuran yang kualitatif dan karakter. Keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusianya juga. Kurikulum yang terlalu padat dan orientasinya bagaimana ujian dengan nilai baik gitu. Kemudian kompleksitas pengukuran pendidikan karakter, kemudian juga variasi institusi pendidikan Islam. Maka strategi implementasinya, satu, pengembangan kerangka kurikulum yang dibangun berdasar filsafat pendidikan Islam yang kokoh. Ini juga perlu upgrading para guru secara berkesinambungan, penyusunan bahan ajar dan sumber ajar yang berkualitas, yang seimbang antara integritas dan kualitas yang positivistik. Kemudian juga pentingnya action research dan studi kasus, karena ini untuk perbaikan pendidikan secara kontinu dan terus-menerus. Kemudian juga pentingnya kemitraan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, supaya bagaimana para intelektual bekerja sama dalam pengembangan pendidikan dengan pengelola pendidikan dan para pendidik. Kemudian selanjutnya pengembangan instrumen penilaian karakter, biar karakter-karakter yang dikembangkan memiliki pemahaman bersama dan benar-benar pengembangan karakter, bukan pembungkaman peserta didik. Karena di lapangan kadang-kadang pengembangan karakter dipahami sebagai pembungkaman peserta didik dalam berekspresi. Yang terakhir, advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar program ini
didukung dan mendapat support yang baik. Saya kira itu Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Mari kita diskusikan agar pemikiran Ibnu Mishkawi ini lebih komprehensif, kita gali dan lebih luas.